Oke, saya sudah sering banget ketemu teman-teman yang pengen jadi seorang YouTuber atau content creator, atau teman-teman content creator faceless yang tanpa muka. Ketika mereka saya tanya, kenapa kok tidak berani konten? Kebanyakan mereka akan mengatakan bahwa ya, saya nggak pede dengan muka saya. Muka saya jelek, muka saya nggak good looking. Dan satu lagi, faktor yang membuat mereka nggak pede adalah mereka merasa suara mereka itu tidak bagus. Mereka merasa suara mereka cempreng. Mereka merasa suaranya cadel. Sehingga itu membuat diri mereka menunda-nunda apa yang sebenarnya pengen mereka kerjakan. Dan mungkin kalau misalnya Anda menonton video ini, Anda ngeklik video ini, Anda mungkin juga punya problem atau masalah yang sama dengan suara Anda. Anda pengen konten tapi Anda selalu punya insecurity seperti itu. Di video kali ini saya akan memberikan solusi pada Anda untuk menghilangkan rasa minder terhadap suara Anda tersebut. Oke, perkenalkan nama saya Nanda. Di sini saya punya misi untuk bantuin teman-teman konten kreator atau orang-orang yang pengen jadi YouTuber yang selalu minder untuk berbicara di depan kamera. Saya akan banyak membahas tentang perjalanan saya yang dulu adalah seorang introvert, tidak berani untuk ngomong depan kamera. Saya memulai itu dari konten faceless atau konten tanpa muka, sehingga sekarang saya menjadi orang yang percaya diri bisa ngomong depan kamera seperti ini, tanpa harus diedit, tanpa harus menggunakan efek-efek yang sebenarnya itu hanya mengurangi dari rasa kepercayaan diri saya. Silakan like atau subscribe channel saya agar Anda bisa mengikuti solusi-solusi yang saya berikan pada Anda. Oke, kita kembali lagi pada pokok masalah tadi. Kebanyakan orang selalu ngerasa bahwa suara mereka jelek, suara mereka cadel, suara mereka cempreng untuk ngomong depan kamera gitu ya. Ini sebenarnya adalah sebuah dampak psikologis atau kesalahan berpikir secara psikologis. Kenapa teman-teman ini selalu fokus pada kekurangan dirinya, bukan pada sebenarnya kelebihan yang mereka miliki, yang mereka belum menemukan. Saya sendiri juga dulunya punya alasan kenapa saya tidak berani ngomong depan kamera, karena saya malu untuk ngomong depan kamera. Saya juga ngerasa suara saya itu kalau ngomong suka cadel, belibet. Dan sebenarnya setelah mengalami berbagai banyak video yang udah saya buat, mulai dari konten faceless yang dulu saya bikin konten tanpa muka, voice over itu bahkan jauh lebih berat dibandingkan untuk ngomong depan kamera kayak gini. Karena saya harus menghadapi rasa ketidakpercayaan diri saya untuk ngomong belibet, ngomong secara cadel berantakan seperti itu. Sehingga seharusnya konten yang voice over, yang teknik voice over yang merekam suara itu seharusnya kan lebih mudah dibandingkan ngomong depan kamera kayak gini ya. Tapi saya malah mengulang-ulang berkali-kali. Tapi semuanya itu sebenarnya butuh latihan, butuh berdamai dengan kekurangan diri kita. Percayalah, di awal memang berat, tapi lama-lama setelah Anda membuat banyak video, setelah Anda memutuskan untuk ngomong depan kamera kayak gini, Anda pasti akan kebal dengan rasa insekuritas Anda, dengan ketidakpercayaan diri Anda terhadap suara Anda. Dan sebenarnya ini ada sebuah pola pikir yang aneh juga ya. Kenapa Anda terlalu fokus pada suara, sedangkan Anda tahu bahwa bikin konten di media sosial, bikin konten di YouTube atau di sosial media manapun, ini kan bukan ajang pencarian bakat Indonesian Idol kan, bukan untuk urusan menyanyi dan bagus nyanyinya atau tidak, bukan bagus suaranya atau tidak. Sehingga sebenarnya suara itu bukan menjadi prioritas, bukan menjadi sesuatu yang harus Anda cemaskan, harus Anda khawatirkan. Ketika menjadi seorang content creator, banyak hal yang harus Anda latih, bukan perkara soal suara doang. Saya jadi ingat, saya pernah ikut kursus jadi seorang MC bahasa Jawa, MC mantenan gitu ya. Guru saya itu pernah mengatakan gini, semua orang bisa menjadi MC bahasa Jawa, tapi syaratnya cuma satu. Asal orang itu tidak bisu, asal orang itu tidak punya kelainan atau tidak punya cacat bisu gitu ya. Dan ini jadi semacam, seharusnya ketika Anda mendengar ini, Anda jadi berpikir bahwa ketika Anda itu bisa ngomong, Anda bisa berbicara, entah bagaimanapun suara Anda itu bisa menjadi siapa saja gitu ya. Anda bisa ngomong, menyampaikan pendapat, Anda bahkan bisa menjadi seorang MC. Ini berdasarkan apa yang saya terima dari guru kursus saya, MC Bahasa Jawa. Dan bahkan ketika di MC Bahasa Jawa itu,
Ada salah satu peserta yang dia punya, maaf, kelainan, bukan kelainan ya, pembawaan tunanetra, tapi dia tetap semangat untuk melatih kemampuan berbicara menjadi seorang MC Jawa. Dia melatih itu dengan mendengarkan, bukan membaca dari modul. Dan apa yang terjadi, dia bisa juga ngomong dengan lancar. Jadi sebenarnya kadang hal-hal kekurangan dalam diri kita itu sering menjadi pokok fokus kita. Kenapa kita selalu fokus pada kekurangan diri kita? Padahal sebenarnya itu tidak ada hubungannya gitu ya. Anda jadi seorang content creator, Anda jadi seorang YouTuber, ada banyak hal yang akan dinilai oleh audiens Anda, tidak perkara soal suara doang. Anda pasti juga tahu lah, banyak content creator yang kalau ngomong itu sering cadel, sering belibet. Tapi dia tetap pede untuk ngonten, untuk tetap berbicara di depan publik. Saya tidak usah nyebutkan, tapi ya udah sebutan aja ya. Anda mungkin tahu Dustin Tiffany itu ya, bagaimana dia ngomong belibet. Tapi dia tidak peduli dengan hal tersebut. Kalau misalnya Anda ini sekarang bisa nilai sendiri ya, apakah Anda itu ngomong sebelibet Dustin? Kalau Anda tidak sebelibet Dustin, seharusnya Anda bisa ngomong. Anda harus pede untuk ngomong depan kamera kayak gini. Karena bukan perkara soal suara doang yang akan dinilai oleh audiens Anda. Bagaimana gagasan Anda, bagaimana solusi yang Anda berikan pada audiens Anda. Let's say katakanlah Anda ada seorang YouTuber edukasi ya, Anda ada seorang YouTuber tutorial, Anda seorang YouTuber how to, bagaimana cara untuk belajar bahasa Inggris, bagaimana cara untuk belajar bahasa Perancis, Anda punya expertise tersebut. Orang mungkin akan mengesampingkan suara Anda. Asalkan apa yang Anda berikan itu memberikan solusi pada mereka, pada audiens Anda. Mereka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Justru malah sebenarnya ketika Anda berpikir bahwa suara Anda itu tidak seperti kebanyakan yang ada di industri, Anda mungkin berpikir, kenapa Anda minder karena suara Anda itu tidak seperti di industri. Yang katakanlah suaranya bagus, suaranya tidak belibet, suaranya keren gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda membalikan pemikiran tersebut, Anda bisa tampil melawan industri, dan justru ini sebenarnya adalah sebuah keuntungan bagi Anda. Seperti si Dustin tadi ya, maaf, lightingnya mati, sorry ya. Kita lanjut aja. Ketika industri konten kreator yang, saya katakan Dustin tadi ya, konten kreator yang ngomong, kalau misalnya ngomong itu tidak belibet, ngomong itu lancar, tapi Dustin ini muncul dengan keunikannya, dia ngomong dengan belibet, dia ngomong dengan kadang kemana-mana. Ini menjadi sebuah ciri khas keunikan dirinya gitu. Dan sebenarnya ketika Anda merasa suara Anda itu mungkin cempreng, cadel, Anda itu bisa stand out dibandingkan dengan, saya katakanlah, ada dari standar konten kreator yang ada. Ini menjadi sebuah keunikan bagi diri Anda sendiri. Kalau Anda bisa berpikir ini bukan kekurangan, bahkan ini justru menjadi kelebihan. Anda bisa mengapresiasi apa yang menjadi kekurangan dalam tanda kutip yang Anda rasakan selama ini menjadi sebuah kelebihan. Dan katakanlah gini, kita kembali pada tentang kontes audisi Indonesian Idol gitu ya. Apakah suara itu menentukan segalanya? Menurut saya tidak. Bagaimana kita tahu Bapak-bapak, banyak kontestan Indonesian Idol yang suaranya bagus. Udah pasti mereka suaranya bagus. Apalagi yang udah finalis 12 besar, 10 besar. Mereka pasti suaranya bagus semua. Tapi apakah Anda pernah mikir berapa banyak di antara mereka dari sekian banyak season yang ada di Indonesian Idol, berapa banyak yang mereka terkenal? Berapa banyak mereka yang bisa tetap survive di industri musik ini? Kalau perkara cuma masalah suara doang, harusnya mereka semua bisa survive, harusnya mereka semua bisa tetap ada di industri musik. Tapi pasti ada faktor lain yang membuat, katakanlah seperti Judika, katakanlah seperti siapa lagi ya, Lyodra, seperti Keisha, Levronka, dan lain-lain itu bisa tetap survive, bisa bikin album, bisa tetap ada di industri musik ini. Karena bukan cuma perkara musik doang. Ada mungkin dari karakter idol tersebut, dari kepribadian, banyak hal.
Jadi ketika Anda selama ini merasa gara-gara suara Anda doang, Anda sebenarnya mengabaikan banyak hal yang mungkin bisa Anda pelajari lainnya. Dari cara penyampaian Anda, dari isi konten Anda, dari materi Anda. Fokus aja pada di sini. Abaikan kekurangan ini. Abaikan terlebih dahulu. Jangan hanya gara satu kekurangan saja Anda menghancurkan semua potensi-potensi yang bisa Anda miliki, seperti yang sebenarnya bisa digali. Dan berbicara tentang suara, lebih banyak ini kan soal genetik ya, sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol. Kalau memang suara Anda cempreng, orang tua Anda cempreng, ya gimana lagi, Anda tidak bisa memaksa suara Anda itu menjadi ngebas seperti layaknya pria maskulin. Tidak bisa. Dan ini tidak bisa Anda kontrol. Alih-alih Anda itu cuma jadi ibaratnya seorang yang pecundang yang cuman fokus pada kekurangan diri Anda, yang sebenarnya kekurangan ini tidak bisa Anda ubah-ubah lagi. Seharusnya Anda bisa fokuskan kekurangan ini, energi Anda ini, pada kelebihan yang lain. Karena ini tidak bisa Anda ubah. Secara genetik itu, Anda mewarisi genetik suara cempreng. Saya katakan begitu ya. Saya sendiri juga, kadang celat itu memang bawaan dari orang tua. Dan mau gimana lagi? That's fine, that's okay. Akhirnya setelah saya melatih, saya jadi tahu bagaimana cara untuk saya tidak ngomong belibet dan ngomongnya itu tidak cadel. Saya jadi menemukan teknik yang menarik bagi diri saya, yang bisa saya terapkan pada journey saya. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk yang kalau ngomongnya belibet itu bisa tidak terlalu fokus pada kekurangan diri Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jika Anda pengen menjadi seorang content creator yang tampil depan kamera, saya memiliki program yang bernama Talking Head Mastery, dan ini sedang dalam tahap pre-launch. Silahkan Anda bisa join program tersebut dan Anda bisa mendapatkan diskon 50% yang seharga 149.000. Silahkan join aja karena terbatas hanya untuk 20 orang saja. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.